Soal yang pertama, apa yang menjadi motivasi saudara untuk mendaftar menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawaban, motivasi saya adalah untuk ikut serta membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum tahun 2024 dengan cara menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota PPS agar penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 berlangsung sebagaimana amanat undang-undang, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal yang kedua, apakah yang saudara ketahui tentang posisi yang ada di dalam PPS? Jawaban, yang saya ketahui sesuai dengan yang tertuang pada PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, PPS berkedudukan di kelurahan, desa, atau yang disebut dengan nama lain. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan, desa, atau yang disebut dengan nama lain. Soal yang ketiga, coba ceritakan tentang diri saudara secara singkat. Pada pertanyaan ini, berikanlah penjelasan tentang latar belakang minat dan pengalaman yang kita punya, mulai dari nama, tempat tinggal, kecamatan, dan desa, dan pengalaman bekerja. Misal, di tahun 2019 pernah menjadi anggota Panwascam, PPK, PPS, dan seterusnya. Soal yang keempat, bagaimanakah sikap saudara saat dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting? Jika diharuskan memilih tugas PPS atau tugas domestik lain yang akan saudara pilih? Jawaban, saya tentu akan tetap lebih mengutamakan tugas PPS, karena saya sungguh sadar terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugas demi menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Soal yang kelima, apakah yang akan saudara lakukan seandainya terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Jawaban, saya akan membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap dengan sekuat tenaga mengupayakan agar pemilihan umum agar berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal yang keenam, apakah saudara akan siap seandainya dibutuhkan pada saat-saat tertentu di luar jam kerja? Jawaban, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu siap ditugaskan kemana saja, meskipun pada saat-saat tertentu di luar jam kerja. Soal yang ketujuh, apakah saudara tahu kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawaban, yang saya ketahui, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal ini dicantumkan pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Soal yang ke-8, apakah saudara tahu berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu 2024? Jawaban, sesuai dengan pasal 341 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu 2024 sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU. Soal yang ke-9, menurut saudara, berapa lamakah PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama? Jawaban, menurut saya, sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan, waktu paling lama adalah 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta adanya masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses dilakukannya rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU.
Soal ke-10. Berapakah total desa di wilayah kecamatan saudara? Kamu tinggal menyebutkan nama-nama desa yang ada di kecamatanmu. Supaya nilaimu bagus, selain menyebutkan setiap nama desa, kamu dapat menambahkan menyebut nama kepala desanya. Misal, jumlah desa di tempat saya yang ada di wilayah kecamatan Pasawahan berjumlah 12 desa. Saya berdomisili di Desa Margasari. Nama kepala desa Antonius Juki. Soal ke-11. Apakah saudara tahu ada berapa banyak jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawaban, seperti yang tertulis dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan banyaknya pemilih untuk setiap TPS paling banyak adalah 500 orang. Soal ke-12. Apakah saudara tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan PPS untuk mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS-HP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawaban, waktu yang paling lama adalah 7 hari atau 1 minggu. Soal 13. Apa sajakah tugas dan wewenang dari anggota PPS? Tolong sebutkan beberapa contoh di antaranya. Jawaban, tugas anggota PPS adalah menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK, melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Wewenang anggota PPS adalah membentuk KPPS, mengangkat pantarlih, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Soal ke-14. Dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sementara pemilu, basis apakah yang digunakan oleh BPS? Jawaban, basis yang digunakan adalah daftar pemilih sementara yang disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Soal ke-15. Apakah saudara tahu kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawaban, menurut saya pengumuman daftar pemilih tetap akan dilakukan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Demikian prediksi pertanyaan tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.